warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezian Citra Dewi, NIM 2254104, kelas TBIN 6B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Tujuan teks berita memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Unsur-unsur teks berita ada 6 atau sering kita kenal sebagai 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Dan bagaimana kata digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai dengan urutan waktu. Struktur teks berita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepala berita, kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ekor berita bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Kebahasaan teks berita ada 5, yaitu ada bahasa baku, kata kerja mental, konjungsi temporal, konjungsi penerang, dan kalimat langsung. Jenis-jenis teks berita yang pertama ada berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara lugas dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini dan faktual. Kedua yaitu berita opini. Berita opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau komentar terhadap suatu yang penting. Berita opini biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat lainnya. Ketiga, berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Keempat, adalah berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Dan yang kelima adalah berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.